Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Adrianus Nahak, kelas D, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Artawacana Kupang. Pada kesempatan ini, saya mau memaparkan hasil dari tugas yang saya kerjakan, yaitu pendekatan dalam mendefinisikan risiko. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen risiko. Risiko dapat diartikan sebagai bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Ada berbagai tipe atau bentuk risiko yang perlu diketahui dalam pengelolaan risiko. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang akibatnya hanya ada dua macam, yaitu rugi atau break even. Yang kedua, risiko spekulatif adalah risiko yang akibatnya ada tiga kemungkinan, yaitu rugi, untung, atau break even. Yang ketiga, risiko partikular adalah risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal seperti kecelakaan transportasi. Yang keempat, risiko fundamental adalah risiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas seperti berbagai macam bencana alam. Bagian B, manajemen risiko. Dalam manajemen risiko telah menjadi bidang ilmu yang membahas bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Yang pertama, tahapan manajemen risiko. Menurut Fahmi, tahun 2010, mengurai tahapan dalam siklus manajemen risiko secara lebih spesifik, meliputi 1. Identifikasi risiko. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Yang ketiga, menempatkan ukuran dan skala risiko. Yang keempat, menempatkan alternatif keputusan. Dan model lain yang dikembangkan oleh Dietz, bahwa manajemen risiko dikelola melalui tahap berikut, yaitu yang pertama, identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Yang kedua, analisis risiko. Analisis risiko dimaksudkan untuk mengukur risiko dengan cara melihat potensi terjadinya seberapa besar kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Manajemen dapat menerapkan strategi pengelolaan risiko. Kebijakan manajemen dapat
memilih salah satu atau kombinasi dari alternatif strategi berikut, yaitu yang pertama, risk avoidance, yang kedua, risk reduction, yang ketiga, risk transfer, dan yang terakhir, risk deferral. Bagian D, implementasi manajemen risiko. Implementasi metode dilaksanakan setelah memilih respon yang akan digunakan untuk menangani risiko. Yang berikut, monitoring risiko. Monitoring proses dari awal, mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk memenuhi efektivitas respon yang telah dipilih serta mengidentifikasi adanya risiko yang baru maupun berubah. Yang berikut adalah termasuk pada pendekatan risiko. Nah, dalam mempelajari manajemen risiko terdapat dua pendekatan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan finansial dan pendekatan non-finansial. Semua risiko perusahaan akan berdampak pada struktur dan keadaan keuangan perusahaan, namun dampak yang terjadi dapat terjadi secara langsung dan risiko tidak langsung. A. Pendekatan finansial. Pendekatan ini digunakan dalam mempelajari setiap risiko perusahaan yang berhubungan dan akan berdampak secara langsung pada keuangan perusahaan. Yang kedua, pendekatan non-finansial. Pendekatan ini digunakan dalam mempelajari setiap risiko perusahaan yang memunculkan risiko awal sebelum dampak akhirnya yang akan berhubungan dan akan berdampak pada keuangan perusahaan. Sekian dan terima kasih hasil dari tugas saya. Selamat malam.